Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Monika. Pada hari ini kita belajar sistem pengaturan. Minggu lalu kalian disuruh belajar mandiri untuk memahami mengenai pendahuluan sistem pengaturan itu apa, terus aplikasi sistem pengaturan di sekitar kita itu seperti apa aja, terus histori sistem pengaturan dari dulu sampai sekarang perkembangannya seperti apa, terus konfigurasi sistem pengaturan itu seperti apa, closed loop dan open loop dan sebagainya. Nah, untuk materi hari ini kita lanjut pada pengenalan sistem linear dan non-linear. Yang kedua adalah linearisasi, yang ketiga adalah fungsi transfer, dan yang terakhir adalah transformasi Laplace. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan referensi dari Norman Nice ya. Nanti e-booknya saya lampirkan pada e-learning. Jadi kalian bisa belajar lebih dari buku tersebut. Lanjut. Sistem linear. Nah, apa sih sistem linear itu? Kenapa kok dikatakan linear? Terus mengapa, apa syaratnya sistem itu dikatakan linear? Suatu sistem dikatakan linear apabila dia memiliki dua syarat. Yang pertama adalah superposisi. Yang kedua adalah homogenitas. Nah, apa itu superposisi? Apa itu homogenitas? Superposisi yaitu respon suatu sistem atau keluaran terhadap jumlah bobot sinyal akan sama dengan jumlah bobot yang sesuai dari respon keluaran sistem terhadap masing-masing sinyal masukan individual. Ibu contohkan di sini ya. Nah, misalkan sebuah sistem itu memiliki input, dia menghasilkan output seperti ini. Misalkan inputnya adalah U1, dia menghasilkan output Y1. Input U2, dia menghasilkan output Y2. Nah, pengertian dari superposisi tadi yaitu respon sistem atau keluarannya dari sistem itu terhadap input sinyal itu akan sesuai dari respon dari masing-masing. Jadi misalkan di sini ada U1 ditambah U2, jadi outputnya itu adalah Y1 plus Y2. Jadi respon sistem itu akan sama dengan bobot dari input yang diberikan. U1 itu miliknya Y1, U2 itu miliknya Y2. Jadi kalau U1 plus U2 itu sama dengan Y1 plus Y2, seperti itu. Syarat yang kedua adalah homogenitas. Homogenitas yaitu respon sistem atau keluaran terhadap perkalian sinyal masukan dengan suatu bilangan skalar. Respon sistem itu adalah hasil kali dengan bilangan skalar yang sama. Nah, homogenitas ya. Nah, kalau di sini ada sebuah input U1 dikalikan dengan sebuah bilangan skalar gitu ya, misalkan alfa gitu. Nah, dia akan menghasilkan alfa kali Y1 seperti itu. Nah, kalau U2 misalkan U2 kita kalikan dengan bilangan skalar misalkan beta, berarti outputnya apa? Berarti outputnya adalah beta kali Y2. Selanjutnya kalau misalkan di sini alfa kali U1 ditambah dengan beta kali U2 berarti sama dengan alfa kali Y1 ditambah beta kali Y2. Jadi seperti itu ya prinsip dari homogenitas. Kalau misalkan respon suatu sistem itu akan sama dengan jumlah bobot yang kita gunakan. Kalau inputnya itu dikalikan dengan sebuah bilangan skalar, berarti outputnya juga dikalikan dengan sebuah bilangan skalar. Jadi seperti itu. Kalau ditambahkan berarti ini juga ditambahkan. Seperti itu ya. Dari dua buah syarat tersebut, yaitu respon sistem keluaran terhadap jumlah sinyal masukan menunjukkan sebuah kombinasi sistem linear.
Jadi intinya kalau linear itu responnya itu akan sama dengan jumlah bobot dari sistem masukan yang kita berikan. Itu yang menggunakan syarat superposisi dan homogenitas. Nah, sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat superposisi dan homogenitas dinamakan sistem non-linear. Seperti itu. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah grafik ya. Kalau digambarkan dalam sebuah grafik di sini ada input sebagai sumbu X, ada output sebagai sumbu Y. Nah, ini juga seperti itu, ada dua buah grafik. Nah, di sini misalkan inputnya adalah 1, maka outputnya adalah setengah. 2 itu sama dengan 1. 3 itu berarti 1,5. 4 itu sama dengan 2. Jadi kenaikannya itu dia konstan. Setiap 1, 2, 3 itu kenaikannya adalah setengah. Ini kenaikan outputnya adalah setengah. Ini kalau 3 itu 3,5. Kalau 4 itu adalah 2,5. Seperti itu. Jadi kenaikannya itu adalah konstan, tetap. Nah, beda lagi kalau grafik kedua. Kalau grafik kedua ini waktu inputnya adalah 1, dia menghasilkan sekitar 1,25. Kalau 2 dia menghasilkan sekitar 1,75. 3 menghasilkan 2. Nah, nanti kalau diteruskan dia akan ke sini, terusnya dia akan tetap 2. Nah, ini perubahan antara input 1, input 2, input 3 dan seterusnya itu tidak sama. Nah, bedanya seperti itu. Nah, yang grafik pertama itu yang perubahannya itu sama, itu dinamakan linear, sistem linear. Yang kedua adalah sebaliknya, berarti yang ini adalah sistem non-linear dengan perubahannya tidak sama. Kalau ini fx sama dengan 0,5x. Kenapa 0,5x? Karena ini fx ini ya, ini outputnya, x-nya itu adalah inputnya. Jadi pada saat fx-nya 3 gitu misalkan, 1 gitu misalkan ya. 1 itu x-nya adalah 2, berarti adalah setengahnya dari x. Kalau misalkan fx-nya sedang berapa ya ini ya? 2 gitu, berarti di sini ya 4 ya. Berarti x-nya 4, berarti dia adalah fx itu adalah setengah dari x. Seperti itu. Jadi sudah jelas ya, apa perbedaan dari linear dan non-linear. Kalau linear itu hubungan antara output dengan input itu adalah sesuai dengan jumlah bobot inputnya. Dan dia perubahan dari input 1, input kedua, input ketiga itu adalah sama, tetap konstan seperti itu. Nah, beda lagi kalau non-linear, dia tidak terprediksi. Kadang dia input 1 dia 1,25, input 2 dia berubah lagi, input 3 berubah lagi dengan perubahannya tidak konstan gitu ya. Berikut contoh-contoh beberapa sistem dari sistem nonlinear. Yang pertama adalah amplifier saturation atau saturasi amplifier. Nah, misalkan di sini ada input, ada output. Linear over a specific range but exhibit the nonlinear at high input voltage. Awalnya dia linear pada waktu tegangan rendah, namun pada saat tegangan tinggi dia tidak menunjukkan linear, tapi dia malah non-linear. Nah, ini adalah amplifier saturation seperti ini. Yang kedua adalah motor dead zone. Motor dead zone not responding at very low input voltage due to the fractional force. Jadi pada saat dia tegangannya masih kecil, low input, dia tidak responding, tidak mengeluarkan keluaran karena adanya gaya gesek. Nah, setelah itu dia akan pada waktu titik ini dia akan menghasilkan keluaran. Nah, ini merupakan contoh dari sistem nonlinear ya. Yang ketiga adalah backlash in gears. Nah, biasanya gears itu karakteristiknya itu dia karena adanya backlash itu dia ada space-nya ya. Nah, dia menghasilkan grafik seperti ini. Gears that don't fit tightly exhibit backlash karena ada backlash. Nah, ini juga merupakan contoh dari sistem nonlinear. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dari sistem nonlinear. Nah, yang selanjutnya linearization atau linearisasi. Nah,
Kenapa kok kita perlu linearisasi gitu kan? Kenapa kok kita perlu belajar linearisasi gitu? In order to obtain a transfer function, we need to make a linear approximation to a nonlinear system. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sayangnya semua sistem yang ada di kehidupan nyata itu secara umum adalah sistem nonlinear. Secara umum adalah nonlinear. Nah, bagaimana kita bisa, biasanya kalau kita sebagai engineer ya, kalau kita mau mengontrol atau melakukan kontrol dari sistem tersebut, kita kesulitan kalau kita menggunakan sistem nonlinear. Bisa dikerjakan, bisa, cuman lebih rumit karena karakteristiknya itu tidak pasti. Dia kadang yang saya jelaskan tadi, grafiknya perubahannya juga tidak menentu, bisa dipengaruhi oleh gangguan atau dipengaruhi oleh gaya-gaya yang tidak kita inginkan, seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam sistem linear atau sistem pengaturan ini kita harus perlu adanya linearisasi, yaitu menglinearisasikan sistem-sistem non-linear itu, seperti itu. Kita linearisasikan agar kita bisa mengontrol dari sistem linear tersebut, seperti itu. Nah, practically, we linearize a nonlinear differential equation for small signal input about the steady state solution, yaitu equilibrium points dan operating points. Nah, misalkan saya contohkan di sini. Di sini misalkan sebuah sistem itu misalkan di sini ada sebuah sistemnya itu adalah dia ini nonlinear ya. Nah, ini nonlinear. Kita perlu menglinearisasikan sebuah sistem ini agar kita bisa mengontrol dari sistem ini. Nah, cara menglinearisasikan adalah dengan mengambil state pas waktu keadaan steady state atau equilibrium point pada saat timbang atau pada saat poin titik operasinya. Misalkan di sini ada titik A. Disinilah kita mencari linearisasinya. Kita linearisasikan misalnya seperti ini. Ini adalah yang linear. Nah, titik potong antara yang nonlinear dengan linear itu adalah disinilah titik equilibrium atau operating point. Equilibrium points atau operating points. Jadi tidak seluruh sistem kita tinjau, tapi pada satu titik seperti di sini saja untuk kita menglinearisasikan. Nah, untuk lebih jelasnya ada di grafik ini. Sini ya, yang seperti saya gambarkan tadi, ilustrasikan tadi. Di sini ada nonlinear yang berwarna hitam, di sini adalah hasil dari linear yang kita inginkan, yang garis biru ini. Nah, titiknya ini adalah titik operating point atau equilibrium point atau titik seimbang. Nah, ini adalah fx adalah output dan ini adalah x. Fx 0, fx, dan ini adalah delta x-nya, x0 sama x. If the slope of the curve at point A is MA, jika di sini garis dari yang sistem linear itu memiliki gradien MA, then small excursion of the input about point A. Jadi di sini hanya di titik A ini kita melakukan linearisasi. Titik A, delta x, titik A, dan selama delta x di sini x0 dan x yield small change in the output atau delta fx related by the slope at point A. Jadi pada saat kita menglinearisasikan di titik A dan delta x, di delta x ini berarti dia menghasilkan outputnya adalah di sini fx0 sampai fx, jadi di rentang ini saja. Padahal kalau kita melihat secara keseluruhan sistem,
dia outputnya tidak hanya di situ, tapi di sini di sini juga ada output seperti itu. Jadi itu kalau masalah range dari x0, x titik a, fx0, fx itu tergantung engineer-nya, tergantung yang merencanakan ya. Jadi di titik mana kita menglinearisasi. Biasanya kalau linearisasi itu di operating point atau di equilibrium point. Nanti kalau kalian belajar mengenai kestabilan sistem atau sistem nonlinear, itu akan belajar bagaimana linearisasi sistem-sistem nonlinear seperti itu. Ini cuma saya gambarkan bagaimana cara kita mengelinearisasi. Nah, kalau dituliskan dalam matematis, ini adalah fx min fx0 atau delta fx itu sama dengan ma kali x min x0. Kenapa? Ini seperti persamaan dari garis lurus ya. Fx sama dengan ma kali x. Fx-nya itu merupakan perubahan dari fx min fx0. Ma itu adalah kemiringan, x min x0 adalah perubahan dari x-nya. Atau delta fx sama dengan ma delta x. Nah, ini setelah itu kita jabarkan fx0 pindah ke ruas kanan. Jadi fx sama dengan fx0 plus ma x min x0. Atau sama dengan fx0 plus ma delta x. Seperti itu. Nah, by Taylor series expansion. Mungkin kalian sudah belajar mengenai Dirac-Taylor di mata kuliah analisis numerik. Kenapa kok kita menggunakan Dirac-Taylor? Karena kita ingin menghitung fungsi ini. Karena fungsinya ini berbentuk polinom ya, rumit, maka kita menggunakan Dirac-Taylor. Ini sudah pasti sudah pernah kalian pelajari di analisis numerik. Jadi fx rumusnya adalah fx sama dengan fx0 ditambah delta dari fx, di mana x sama dengan x0 dikali dengan x min x0 per 1 faktorial ditambah turunan kedua dari f, di mana x sama dengan x0, x min x0 pangkat 2 per 2 faktorial, dan seterusnya sampai dengan yang kita inginkan. Biasanya dibatasi oleh galat atau error atau iterasi yang kita inginkan, seperti itu. For small excursion of x from x0, we can neglect higher order terms. Jadi kita bisa mengabaikan order-order yang tinggi. Misalkan kita batasi sampai order 1 di sini. Jadi rumusnya jadi fx min fx0 sama dengan df per dx, di mana x sama dengan x0 kali x min x0. Yang order yang tinggi dari 2, 3 dan seterusnya itu diabaikan. Sehingga delta fx sama dengan m, di mana x sama dengan x0 kali delta x, seperti itu. Nah, kita masuk ke transfer function atau fungsi transfer. Nah, kenapa kita perlu fungsi transfer ya? Kita belajar fungsi transfer. Di dalam sistem pengaturan, kita pasti mengetahui proses, ada input, ada output. Ada input, di sini ada input, di sini ada proses, dan di sini ada output. Nah, proses di sini bisa biasanya direpresentasikan dalam bentuk fungsi transfer. Nah, apa itu fungsi transfer? General and order LTI, linear time invariant differential equation. Nah, ini adalah persamaan dari fungsi transfer A pangkat N D pangkat N CT per DTN plus AN min 1. Jadi gini ya, caranya baca seperti ini. Dari A0, dari sebelah kanan malah. A0 kali CT, di mana CT itu adalah output, terus ditambah ini misalkan yang terakhir adalah N, misalkan berarti ini DN min 1 CT per DT N min 1, turunan ke N min 1 dari CT gitu. Turunan ke N dari CT dan seterusnya, yang sama dengan B0 kali R. R itu adalah input, B0 kali R ditambah turunan M-1 BM-1 kali turunan dari M-1 dari RT, BM kali DM per DTM kali RT. Mungkin kalian masih bingung
equation-nya karena sangat banyak gitu ya. Tapi nanti sambil kita belajar nanti semakin tahu gitu. Nah, ini kalau direpresentasikan dalam bentuk LTI atau differential equation atau persamaan diferensial. Tapi yang kedua kalau kita tunjukkan dalam transformasi Laplace atau biasa kita sebut biasa kita kenal itu ada huruf SS-nya, itu namanya transformasi Laplace ya. Nah, ini berarti gini, dari A0 kali CS ditambah ini maksudnya titik-titik ini berarti ada isinya sampai dia n gitu ya. Sampai dia order ke n gitu. A n-1 kali S n-1 kali CS ditambah A n Sn kali CS sama dengan B0 kali RS sampai dengan A m-1 Sm-1 kali RS ditambah BM Sm kali RS. Nah, di sini misalkan ordernya itu n-nya itu sampai misalkan 3 lah. 3 dulu ya, 3. Jadi kalau TF-nya itu kalau dalam persamaan diferensial maka berarti kan tadi rumusnya adalah AN DN CT ya. Ini DTN ditambah AN-1 D pangkat N-1 per DTN-1 CT ditambah sampai A0. A0 itu berarti yang pertama. A0 itu yang pertama berarti ini berarti A0 CT. Karena tadi kita mau mencontohkan N-nya sama dengan 3, berarti dia adalah A3 D3 per DT3 CT. Terus ini A3 dikurangi 1 berarti 2 D3 kurangi 1 berarti 2 D kuadrat plus DT kuadrat dari CT ditambah berarti apa? Setelah 2 berapa? Berarti A1 D1 DT1 ditambah setelah 1 kan 0, tapi A0 CT. Seperti ini. Ini contoh. Ini dalam persamaan diferensial. Kalau dalam bentuk Laplace itu berarti ada huruf SS-nya. Berarti tadi rumusnya adalah AN SN C kali S ditambah AN-1 Sn-1 CT. Bedanya cuma ada di sini loh. Di sini. Ada kalau yang di persamaan diferensial itu di D per DT-nya ada D per DT, kalau Laplace diganti dengan S. Seperti itu aja. Ditambah A0 CS. Nah, jika diteruskan ini berarti A pangkat A3 S pangkat 3 CS gini ya. Ditambah berarti A2 S pangkat 2 C. Ini maaf ini C. Ini S nih. S ditambah A pangkat 1 S pangkat 1 CS, atau biasanya ini tidak ditulis karena kan pangkat 1 sama dengan S ya, sama dengan A0 CS itu. If all initial condition are zero, then nah ini kalau misalkan kondisi awalnya itu adalah 0, maka ANSN CS ini adalah sebagai outputnya, itu adalah inputnya ya. Ini sama saja yang seperti tadi. So we get the transfer function of the system. Ini adalah sistem transfer functionnya. R-nya itu adalah input, C-nya itu adalah output. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bu? Dari mana ini kok transfer functionnya langsung seperti ini gitu ya? Nah, ini adalah penjabarannya seperti ini. Saya jabarkan di sini ya. Misalkan di sini tadi itu berarti kan
gini ya, A N S N C S ditambah A N min 1 S N min 1 C S ditambah bla 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 tambah A0. Gini, itu sama dengan ini sebagai C-nya, ada C-nya, berarti dia adalah outputnya. Ini adalah B M S M C S ditambah B M min 1 kali S min 1 kali C. Oh ini maaf, ini R karena output. RS ditambah B0 gini ya. Nah ini kalau misalkan kita jadikan satu CS nya, ini kurang CS, ini kurang RS, ini kita jadikan satu ya CS nya, berarti ini CS ini kali dari ini dikeluarkan dijadikan satu, berarti AN SN ditambah AN min 1 kali SN min 1 ditambah titik-titik A0 seperti ini, sama dengan RS kali BM SM ditambah BM min 1 SM min 1 ditambah B0. Nah, fungsi transfer itu adalah output dibagi dengan input. Jadi GS atau fungsi transfer sama dengan outputnya adalah CS per RS sebagai input, itu jadi ini pindah sana, berarti CS min RS berarti sama dengan RS nya pindah sini, berarti sama dengan BM SM ditambah BM min 1 SM min 1 ditambah ini adalah B0 per AN SN ditambah AN min 1 SN min 1 ditambah A0 seperti ini. Ini adalah fungsi transfernya. Lanjut pada transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu adalah kita mentransformasikan dalam bentuk T, dalam bentuk domain T ke domain S, atau sebaliknya, atau yang dinamakan adalah inverse transformasi Laplace. Itu berarti kebalikannya, kita mengubah dari domain S ke T gitu. Nah caranya bagaimana? Nah ini adalah rumusnya. Jadi kalau misalkan ini adalah Laplace, ini adalah tanda Laplace ya, Laplace dari fungsi T sama dengan ini diubah ke dalam bentuk fungsi S, sama dengan integral dari 0 sampai dengan tak hingga fungsi dari T kali E pangkat min ST dt. Nah, jadi transformasi Laplace itu adalah mentransformasikan dari domain T ke domain S dengan cara pengintegral seperti ini. Yang kedua, ini adalah inverse transformasi Laplace. Nah, ini bedanya, ini kebalikannya. Jadi dari S ke T. S menjadi ke domain T. 1/2 πj integral dari alpha min j omega sampai alpha plus j omega fs kali ist ds sama dengan ft kali ut. Nah, biasanya di dalam transform Laplace itu disediakan tabel-tabel Laplace transform table. Nah, ini adalah tabel dari transformasi Laplace. Kalau delta t itu fs-nya adalah 1, kalau ut domain S-nya adalah 1/S, TUT 1/S kuadrat dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini teorema yang biasanya dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk transformasi Laplace. Misalkan Laplace dari
FT sama dengan Fs. Nah, ini rumusnya yang tadi. KFT berarti K kali Fs. F1T tambah F2T berarti F1S plus F2S. EAT kali FT berarti S plus A, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Nah, saya kasih contoh soal. Nah, nanti contoh soal ini digunakan untuk mengerjakan soal kuis yang ada di belakang. Jadi, kalian simak dengan teliti ya. Yang pertama adalah find the transfer function GS sama dengan CS per RS corresponding to the differential equation D pangkat 3 C per DT kuadrat seterusnya. Jawabannya adalah ini, S kuadrat plus 4S plus 3 per S pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini bagaimana mengerjakannya kok bisa langsung jawabannya itu gitu kan. Nah, ini saya bahas ya. Saya tulis dulu contoh soal 1. Contoh soal 1. D pangkat 3 per DT kuadrat pangkat 3C ditambah 3D pangkat per DTC ditambah 7DC per DT ditambah 5C sama dengan D kuadrat per R per DT kuadrat plus 4DR per DT plus 3R. Nah, di sini kalian disuruh untuk mencari transfer function TF. TF atau GS sama dengan CS per RS. Ini ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus langkah pertama itu kita harus mencari diubah dalam bentuk S dulu. Jadi ini kan bentuknya adalah T ya, bentuk domain T. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk S. Caranya kalau D pangkat 3 per DT pangkat 3 itu berarti adalah S pangkat 3 ini S pangkat 3 C pangkat S gitu ya. Nah, 3 kali S pangkat 2 CS ditambah 7 ini berarti S pangkat CS tambah 5 ini. Kalau C berarti turunan diubah dalam bentuk S adalah tetap 5. Sama dengan berarti S pangkat 2 RS ditambah 4 S RS ditambah 3 seperti itu. Gini ya. Nah, dari sini kita kumpulkan CS-CS-nya ini sama RS-nya. Kita kumpulkan. Berarti CS itu kali dari S3 plus 3S kuadrat plus 7S plus 5. Ini RS-nya juga dikumpulkan. RS kali S kuadrat plus 4S plus 3. Nah, kita disuruh mencari CS per RS. Berarti CS-nya tetap di sini. RS-nya pindah ke ruas kiri. Ininya tetap berarti S kuadrat plus 4S plus 3. Terus ini adalah S pangkat. Ini pindah ke kanan. 3S kuadrat plus 7S plus 5. Jadi ini adalah jawabannya. Gitu ya. Jadi intinya kalau D pangkat 3 DT kuadrat berarti itu sama dengan S pangkat 3. Kalau D pangkat 2 DT kuadrat berarti sama dengan S pangkat 2. Kalau D per DT itu S. Kalau enggak ada berarti ya 0.
seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal 2. Contoh soal 2. Find the differential equation corresponding to the transfer function Gs 2S plus 1 per S2 plus 6S plus 2. Nah, ini kalian disuruh untuk mencari persamaan diferensial dari transfer tersebut, fungsi transfer tersebut, gitu ya. Nah, ini saya jelaskan di sini contoh soalnya. Contoh soal 2. Kita tulis dulu. GS sama dengan 2S plus 1 per S kuadrat plus 6S plus 2. GS tadi apa? CS per RS. Ya, sama dengan 2S plus 1 per S kuadrat plus 6S plus 2. Ini perkalian silang, berarti CS itu kali S kuadrat plus 6S plus 2, berarti RS itu kali 2S plus 1. Nah, ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini, kalikan ini ya. Berarti S kuadrat CS itu sama dengan 6S CS ditambah 2 CS ditambah ini kalikan ini, berarti 2S RS ditambah RS. Nah, setelah ini kita ubah ke dalam bentuk domain T. Berarti kalau S kuadrat berarti D kuadrat per DT kuadrat, ini jadi CT ditambah 6 D per DT kali CT ditambah 2 CT ditambah 2 D per DT kali RT ditambah RT. Seperti ini. Nah, jadi persamaan diferensialnya berarti sama dengan D kuadrat per DT kuadrat C ditambah 6D per DT C tambah 2C sama dengan 2DR per DT plus R. Seperti ini ya. Ada 3 soal. Nah, terus kuisnya ini dikerjakan di kertas. Kalian tulis dengan tulis tangan ya. Tulis tangan di kertas. Nanti cara mengumpulkannya di foto atau di scan, dikumpulkan di ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong buatkan folder di Google Drive. Nanti di situ di drive itu adalah kumpulan tugas selama 1 semester. Jadi setiap ada tugas mengumpulkannya di situ, dibedakan folder tugas 1, tugas 2 dan seterusnya. Nanti diserahkan ke saya, itu adalah linknya saja. Itu. Terus ini batas pengumpulannya adalah minggu depan ya. Jadi ini ada hari Minggu, dikumpulkannya Sabtu jam 12 malam. Gitu. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.